Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi hadana wa an'amna bil islami wa amarna bil jihadi wa nawwara qulubana bil kitabil munir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalati wa addal amanati wa nasahal ummah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa kunu ma'asy shadiqin wal mukhlishin. I'lamu anna hadzal yawma yawmin 'adim laqad sarrafaha Allah bit tadhiyah liqoulihi ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dalam suasana gembira merayakan hari raya Idul Adha, kita semua kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini melantunkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat salam tetap senantiasa tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus. Semoga kita semua istiqomah dan mencontoh akhlak-akhlak beliau sampai akhir hayat kita. Pada kesempatan ini saya menghimbau atau berwasiat terutama untuk diri pribadi saya, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan dengan taat dan patuh dan meninggalkan segala larangannya dengan taat dan patuh pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu surat yang telah saya baca pada awal khutbah, yang mana surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, yang mana isinya mencakup semua kehidupan, baik ibadah vertikal maupun ibadah horizontal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat dan berkurban, Allah terlebih dulu mengingatkan dan menyadarkan kita tentang kenikmatan yang luar biasa banyaknya, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan apabila kita mau menghitungnya, kita tidak akan mampu. Sebagaimana firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu meninggalkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat membawa kita untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan tidak membuat seorang muslim arogan, sombong atau aji mumpung dan lain sebagainya. Gunakanlah kesempatan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik
wa sihhatika qabla saqamik, wa hinaka qabla fakhrik, wa farahaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Waktu sehatmu sebelum sakit, waktu kayamu sebelum fakir, waktu luangmu sebelum sibuk, waktu hidupmu sebelum mati. Maka hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 121, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh seorang Rasul yang tidak pernah mengingkari nikmatnya Allah. Syakiral li'an'umi, barang siapa yang selalu menerima, mensyukuri nikmatnya Allah, janjinya Allah ijtabahu, pasti dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memilih kepada kita, kita tidak akan rugi dunia dan akhirat. Janjinya Allah yang kedua, orang yang bisa mensyukuri nikmatnya Allah, wa hadahu ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah, menuntun ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan yang ketiga diberikan kebaikan di dunianya, diangkat derajatnya oleh Allah, bermanfaat untuk umat karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhiratnya dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita membuka mata, telinga dan hati kita sebagai salah satu tanda syukur dan menyaksikan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, sekaligus satu perumpamaan yang sangat besar. Marilah kita melihat bagaimana umat Islam yang telah kembali kepada fitrahnya menuju ke tempat dilaksanakannya sholat Id, seraya mengingat akan suatu hari di mana semua manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan pada suatu hari yang oleh Allah di dalam Al-Quran disebut hari yang ketika harta dan anak-anak tidak memberi manfaat lagi, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Ayat yang kedua dilanjutkan oleh Allah, fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita adalah motivasi dalam beramal sholat, termasuk salah satunya adalah ibadah kurban. Kurban tidak akan mungkin terlaksana tanpa motivasi yang kuat, dan motivasi yang kuat yang berada pada diri kita hanyalah iman dan salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari istimewa yang dinamakan sebagai hari raya haji atau hari raya kurban, karena pada saat ini jutaan umat Islam yang berasal dari seluruh penjuru dunia sedang lebur dan tenggelam dalam melaksanakan ibadah haji dengan mengumandangkan takbir dan talbiyah silih berganti. Pada hari ini pula kita mengenang peristiwa sejarah yang agung melibatkan 2 tokoh besar dan 2 orang Rasul Allah yang tetap akan dikenang sepanjang zaman. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, pasti kita akan kembali mengenang sejarah peristiwa berkurban yang telah dijalani oleh 2 hamba Allah yang ikhlas melaksanakannya, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa. Di mana dilukiskan dalam suatu dialog interaktif antara Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ditugaskan untuk mengorbankan putra kesayangannya. Indah bahasanya di dalam Al-Quran, suatu dialog interaktif antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai ayat 107. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbaka fandur madza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelepisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia. Allah memanggil, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib melaksanakannya. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Maksudnya sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail. Dan untuk meneruskan kurban, Allah menggantinya dengan seekor sembilan kambing. Peristiwa ini menjadi disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Hadirin dan hadirat jamaah sholat Idul Adha rahimahullah. Demikianlah prolog sejarah berkurban. Maka sebagai epilog dari peristiwa penting itu, Allah mensyariatkan umat ini bagi orang yang mampu supaya melaksanakan kurban setahun sekali pada hari raya Idul Adha. Pada dasarnya watak universal kurban itu terletak pada dimensi pembebasannya melawan dominasi dan ketidakadilan. Sama persis dengan agenda reformasi yang kita perjuangkan saat ini. Ekspresi bahasa tindakan tersebut akan hilang manakala kurban dipahami tanpa refleksi, perasaan, dan pengalaman mental atas fenomena aktual. Berkurban mempunyai dan memiliki makna yang bernilai mulia bila mana-mana esensi atau hakikat kurban itu dapat kita tangkap dengan baik. Jadi berkurban bukanlah sekedar ritual tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Berkurban harus menggugah perasaan pelakunya untuk menghayati apa yang tersirat di balik yang tersurat dari pelaksanaan ritual tersebut. Menurut pandangan Ali Syariati, seorang sosiolog revolusioner Iran, terhadap peristiwa kurban, Ismail mengandung makna yang sifatnya simbolistik. Pada dasarnya semua orang bisa saja berperan sebagai Ibrahim yang memiliki Ismail. Ismail yang kita miliki dapat berwujud sebagai anak, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, pendeknya segala apa yang kita cintai, kita dambakan, yang kita kejar-kejar dengan rela mempertaruhkan semua yang kita miliki. Ismail yang kita miliki itu kadang dan bahkan tidak sedikit membuat kita terlena dan lalai serta terbuai dari gemerlapan dunia yang menyebabkan melanggar ketentuan moral, etika, dan agama sehingga sulit kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berperanlah sebagai Ibrahim untuk dapat menaklukkan Ismail itu. Janganlah kita dibelenggu oleh apa-apa di dunia ini. Janganlah kita dipalingkan dari Tuhan oleh hal-hal yang pada hakikatnya bersifat semu dan tidak abadi. Kita boleh memiliki apa saja di dunia ini asalkan halal. Boleh saja kita memiliki uang bermiliar-miliaran banyaknya asal tidak menipu dan menyengsarakan orang lain. Bahkan lebih dari itu, kita boleh menguasai dunia ini asal tahu batas kemampuan kita semua.
Akan tetapi jangan sekali-kali dunia yang kita cintai ini menjadikan dan membiarkan kita terbuai dan terlena sehingga lupa hakikat diri kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai manusia yang berakidah. Apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam tanggung sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya secara manusiawi yang menurut naluri dan pikiran orang biasa bahwa tugas ini adalah sesuatu yang amat sulit diterima. Akan tetapi buat keluarga Nabi Ibrahim, hal ini adalah suatu kebahagiaan yang mulia. Keluarga Nabi Ibrahim justru menyambut tugas ini dengan sukacita lantaran berkesempatan mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti yang sudah kita jelaskan pada ayat di atas, bahwa kita akan berkorban bila ingat dan sadar akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan mempunyai keimanan yang tebal kepadanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan, kelonggaran, keluasan harta, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Oleh karena itu, penyembelihan kurban hari ini setelah menunaikan sholat id, sepantasnya membuat kesadaran baru ke dalam diri individu setiap manusia. Kesadaran baru itu ialah memahami akan hakikat keberadaan manusia dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya karena Allah pula kita berniat berbuat suatu amal kebaikan. Manusia yang berkesadaran baru ialah hamba Allah yang berintrospektif, yang kerap bertanya soal hakikat keberadaan dirinya, yang membangun diri dan lingkungannya kepada 5 kualitas. Kualitas iman yang tinggi, kualitas takwa yang kokoh, kualitas intelektual yang hebat, kualitas karsa yang nyata, dan kualitas karya yang maju. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, penyembelihan kurban merupakan suatu tindakan penundukan dan penguasaan kecenderungan hewani dalam diri manusia itu sendiri, yang dalam bahasa agama disebut nafsul ammarah, nafsul lawamah, yakni keinginan-keinginan yang selalu mendorong atau menarik manusia ke arah kekejian dan kejahatan. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan adalah binatang yang sempurna lagi tidak cacat, sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan yang sering bercokol pada diri kita harus dilenyapkan serta dibuang jauh-jauh. Misalnya sifat mau menang sendiri walau dengan menginjak-injak orang lain, sikap tamak dan rakus walau kenyang dengan kelaparan orang lain, bahagia dan senang walau menari-nari di atas penderitaan orang lain, sombong, angkuh, iri hati, dengki, tidak rela disaingi, tidak mau dikritik, tidak mau mendengar nasihat orang lain, dan lain sebagainya. Hikmah inilah yang diajarkan dalam berkurban, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap indahnya, terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai ayat penutup yang berbunyi inna syari'ata huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Maksud terputus di sini adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semua tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lewat ajaran perintah berkurban, Islam mengajarkan, mendidik serta menyadarkan umat untuk membangkitkan kepekaan dan kepedulian sosial kita kepada sesama saudara yang kita lain, yang membantu terbinanya pengenalan persaudaraan yang hakiki, cinta kasih dan tanggung jawab antara sesama umat, serta terwujudnya pemerataan pendistribusian protein hewani untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita semua, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Apa yang sudah kita perbuat pada saat ini, pada sampai detik ini, semoga minimal bisa istiqomah, maksimal bisa meningkat. Man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fa huwa rabihun, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumu misla min amsi fa huwa masbubun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumu syarra min amsi wa huwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, termasuk orang yang terlaknat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai penutup dari urang khutbah ini, dapat disimpulkan bahwa makna lain dari berkorban adalah upaya mereformasi diri sendiri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak dan tabiat hewaniyah, yang mana Allah mengingatkan kepada kita, Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang kedua, ibadah kurban mengandung adanya keseimbangan aspek ilahiyah di samping aspek insaniah atau ibadah ritual dengan ibadah sosial. Dalam aspek insaniah atau sosial adalah menumbuhkan kekentalan persaudaraan, silaturahmi, menghilangkan permusuhan, dan meningkatkan protein dalam rangka mendorong semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesama manusia lainnya. As-shadaqatu tadfa'ul bala, yang artinya sedekah atau kepedulian sosial dapat menghilangkan bencana. Yang ketiga, ibadah kurban mengandung nilai sejarah. Orang yang berjiwa besar, kesatria, adalah orang yang pandai menghargai para pahlawannya, tokoh-tokohnya, atau pendahulu-pendahulunya. Bung Karno pernah berpesan kepada kita semua, jangan pernah tinggalkan sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan simbol suatu keluarga yang kokoh, sabar dalam menerima ujian, dan ikhlas karena masing-masing dari mereka orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya untuk pelaksanaan itu semua diperlukan keikhlasan semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ikrar yang sering kita ucapkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri khutbah kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memusatkan ingatan kita kepada Allah, seraya mengangkat tangan dan memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengaku keberadaan dan kemahabesaran-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu, kiranya senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan semua yang Engkau perintahkan dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah rasa kasih sayang kepada kami, sehingga kami dapat mewujudkan persaudaraan antara kami dan menjauhkan sifat tamak, serakah, dan mementingkan diri sendiri. Dengan kasih sayang itu kami mendambakan terwujudnya masyarakat yang harmonis, saling percaya mempercayai, tolong menolong, saling menghargai, terbuka, bertanggung jawab, dan saling mencintai. Ya Allah, anugerahkan pula kepada kami hati yang pandai bersyukur, sehingga kami dapat mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bermohon pula kiranya Engkau memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia, dan hanya bantuan-Lah yang senantiasa kami harapkan untuk mengatasinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rizki yang Engkau berkati, dan jadikanlah rizki itu sebagai alat untuk memperkokoh silaturahmi di antara kami, dan bukan menjadi bala atau sumber bencana atas kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami sewaktu kecil. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatina wa asdiqa'ana wa talamidana wa jama'atina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa qdi hajatina waqsir amalana wa auladana wa habbibna linnasi ajma'in wa taba'adil adawata man kana hayyan wa yahibbal qawmu 'alal kafirin wa qul ja'al haqq wa yahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa baina qaumina wa baina rizqina rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan lil ibadah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma walakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.